Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa kovalen. Pada bab ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kepolaran ikatannya. Yang kedua, menentukan apakah suatu senyawa itu merupakan senyawa kovalen polar maupun kovalen non-polar. Yang akan kita bahas pertama kali adalah kepolaran ikatan. Jadi, berdasarkan kepolaran ikatannya, kovalen dibagi menjadi dua. Ada ikatan kovalen nonpolar, ada ikatan kovalen polar. Yang pertama yang kita bahas adalah ikatan kovalen nonpolar. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keelektronegatifannya atau beda keelektronegatifannya antara atom yang berikatan 0 sampai 0,4. Kan sebelum ini saya sudah menjelaskan bahwa keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron yang digunakan untuk berikatan secara bersama-sama. Nah, di situ kan ada tabel-tabelnya. Sampean bisa lihat misalnya antara C sama H. C itu berapa keelektronegatifannya, H berapa keelektronegatifannya. Bila beda keelektronegatifannya atau selisih keelektronegatifannya antara 0 sampai 0,4 berarti dia termasuk kovalen nonpolar. Yang kedua, gaya tarik elektron antara atom yang berikatan sama besar. Karena memiliki keelektronegatifan yang hampir mirip, beda keelektronegatifan yang hampir mirip, sehingga gaya tarik elektronnya juga sama-sama besar. Misalnya H2, F2, Cl2. Ini tuh menandakan bahwa gaya tarik antara atom H sebelah sini, gaya tarik elektron antara atom H sebelah sini dengan atom H sebelah sini itu hampir sama besar atau sama besar. Yang kedua, ikatan kovalen polar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Beda keelektronegatifannya antara atom yang berikatan 0,5 sampai 1,9. Yang kedua, gaya tarik elektron antara atom yang berikatan tidak sama besar. Contohnya yang ini. H ini keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan yang F. Jadi, tarikan elektron akan cenderung ke F. Jadi, elektron akan lebih tertarik kepada atom yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Contohnya CO2, HF, HI, CCl4. Selanjutnya, kepolaran senyawa kovalen. Untuk melihat kepolaran suatu senyawa kovalen, yang pertama harus kita tentukan adalah momen dipol. Momen dipol itu adalah hasil kali muatan dengan jarak antar muatar. Yang kedua, geometri atau bentuk molekul. Senyawa kovalen dibagi menjadi dua. Ada kovalen polar, ada kovalen nonpolar. Kalau kovalen polar, bila momen dipolnya tidak sama dengan 0. Bentuk molekulnya asimetris, memiliki pasangan elektron bebas, misalnya NF3. Di sini kan, momen dipol tidak sama dengan 0. Yang pertama saya jelaskan tadi kan bahwa elektron lebih tertarik kepada molekul yang lebih elektronegatif. Jadi ini maksudnya itu tanda panah kayak gini tuh, bahwa elektron lebih tertarik ke F. Yang ini resultan itu merupakan jumlah dari vektor ikatan. Resultan dipol momen merupakan jumlah dari vektor ikatan. Yang kedua, kovalen nonpolar. Bila momen dipolnya sama dengan 0, bentuk molekul simetris artinya sama. Contohnya CO2. Di sini vektor ikatannya kan ke sini sama ke sini. Artinya vektor ikatannya saling meniadakan. Kalau vektor ikatannya saling meniadakan, maka momen dipolnya sama dengan 0. Yang di sini kan vektor ikatannya tidak saling meniadakan. Jadi momen dipolnya tidak sama dengan 0. Yang perlu kalian ingat bahwa senyawa kovalen yang memiliki ikatan polar belum tentu senyawanya merupakan senyawa polar. Kalau memiliki ikatan polar,
belum tentu senyawanya senyawa polar. Tergantung harga momen dipolnya. Bedakan ya, kalau kalau ikatan dilihat dari keelektronegatifan, kalau kepolaran suatu senyawa dilihat dari momen dipolnya. Jadi, belum tentu senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar, senyawanya juga merupakan senyawa polar. Perbedaan sifat fisik antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen. Yang pertama, wujud pada suhu ruang. Untuk senyawa ionik wujudnya padat, misalnya garam dapur yang di rumah kalian itu. Yang kedua, senyawa kovalen. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Yang padat misalnya kristal iodin, yang cair misalnya cairan bromida, yang gas misalnya gas fluorin atau gas klorin. Titik didih untuk senyawa ionik tinggi. Mengapa tinggi? Karena adanya ikatan antara ion positif dan ion negatif yang sangat kuat. Kalau ikatannya kuat, otomatis untuk memisahkan ikatan tersebut butuh energi yang besar. Kalau butuh energi yang besar, otomatis titik didihnya juga tinggi. Untuk senyawa kovalen, titik didihnya rendah. Kenapa? Nanti ada hubungannya sama ikatan juga. Dalam senyawa kovalen itu ikatannya lumayan lemah. Karena ikatannya lemah, untuk memutuskan ikatan tersebut butuh energi yang kecil. Kalau butuh energi kecil, nanti titik didihnya juga kecil. Untuk titik lebur senyawa ionik tinggi, senyawa kovalen rendah. Alasannya sama seperti titik didih. Kelarutan senyawa ionik dan senyawa kovalen. Kelarutan prinsipnya senyawa yang polar hanya larut dalam pelarut polar. Senyawa nonpolar hanya bisa larut dalam senyawa nonpolar. Jadi, perlu diperhatikan bahwa kalau misalnya sampean menemukan senyawa polar, itu hanya bisa larut pada pelarut polar. Dia tidak bisa larut dalam pelarut nonpolar dan sebaliknya. Untuk senyawa ionik, larut dalam pelarut polar, misalnya air. Contohnya senyawa ionik NaCl. Saat NaCl atau garam dilarutkan dalam air, maka molekul-molekul air akan menyusup di antara ion Na+ sama Cl-. Karena adanya penyusupan molekul air tersebut, maka ikatan antara ion Na+ dan Cl- akan melemah sehingga dia bisa larut. Tidak larut dalam pelarut organik. Kenapa tidak larut dalam pelarut organik? Karena pelarut organik itu rata-rata atau sebagian besar merupakan pelarut nonpolar. Untuk senyawa kovalen polar dapat larut dalam pelarut polar, misalnya air. Kan sama-sama polar ya. Kalau sama-sama polar berarti dia bisa larut. Yang kedua, kovalen nonpolar. Untuk kovalen nonpolar hanya bisa larut dalam pelarut nonpolar, misalnya pelarut organik. Daya hantar listrik. Pada padatan, senyawa ionik tidak menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Yang bisa menghantarkan listrik itu kalau ion-ionnya bisa bergerak bebas. Dalam bentuk padatan, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan dan lelehan menghantarkan listrik. Karena apa? Dalam bentuk larutan maupun lelehan, ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Untuk senyawa kovalen, hanya larutan senyawa kovalen polar yang dapat menghantarkan listrik. Sekian materi kepolaran suatu senyawa kovalen. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.